Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Tak akan kuragu. Tuhan Yesus Kristus, kau penjamin hidupku. Yes. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya. Kita memuji Dia, kita mau bersorak-sorak bagi Dia. Amin. Nah, kita sama-sama tepuk tangan kita. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita sama-sama tepuk tangan. Percaya Kau Tuhan yang benar. Sama-sama nyanyikan dari awal. Kau gunung batuku dan kau kota benteng, kami tak akan ragu Tuhan. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama nyanyikan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita sama-sama sukan haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Saudara percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, amin. Nama yang membebaskan kita, menguatkan kita, memulihkan kita. Ada kuasa di dalam namanya. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, angkat tangan kita. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam namamu, Jesus. Sama-sama nyanyikan dari awal. Namanya Tuhan, menara yang
Yesus. Engkau yang termulia di bumi ini. Kami percaya Tuhan termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sudah percaya bahwa ada nama di atas segala nama, amin. Kita sama-sama imani, mari kita sama-sama perkatakan haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Kita sama-sama katakan, kita sama-sama berkatakan Engkau yang termulia. Sama-sama imani, termasyhur, perkasa selamanya. Kita tinggikan Dia. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia. Biar Kau yang ditinggikan Tuhan, Tuhan pujian kami. Termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Mari kita sama-sama mengatakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita beri pujian bagi Tuhan kita. Dan haleluya. Haleluya. Kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. You are good to me. For all my life you have been faithful, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Kita sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
your voice. You have led me through the fire, darkness night, in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Kita sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. Ini pengakuan kami Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Seluruh kami Tuhan kau sungguh baik. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. Ini pengakuan kami Tuhan. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama nyanyikan. And all my life you have been faithful. Dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. My life you have been so good. Amen Tuhan. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. Kami percaya Tuhan. And all my life you have been so good. Terima kasih buat kebaikan-Mu. That I am able, I will sing of the goodness. Kita sembah Dia, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Seumur hidup kami Kau sungguh baik Tuhan. Kau adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah melepaskan kami. Ya Allah, kami akan meninggikan Engkau. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Mari kita tinggikan Dia. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have with you. Nyanyi dan bersoraklah dengan sang hatimu. Nyanyi dan bersoraklah. Mari kita tinggikan Dia. Ya Allah, Basyarallah. Hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk
Biar lawatannya tidak berhenti, terus mengalir dan melimpahi kita. Izinkan hadiratnya bukan hanya membasahi, menenggelamkan Engkau dalam kemuliaan. Tiada janji seindah janji dalam Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seperti Yohanes 14 ayat 6. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya.
Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung oleh nubuatan miracle.
bahkan akhirnya dilahirkan dengan miracle, dalam pertumbuhannya, dalam pelayanannya, dipenuhi dengan full miracle. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bahkan mati dibangkitkan. Dan mukjizat yang terbesar adalah dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Dan kita sedang menantikan dia turun kedua kali. Seperti ditulis di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan saat ini kita belajar tentang tema makna salib. Vertikal, horizontal. Ke atas dan ke samping. Tuhan dan manusia pertama dapat berkomunikasi secara terbuka, muka dengan muka di Taman Eden. Namun sayang, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan mereka bukan lagi tinggal di Taman Eden, tapi di Taman Edan. Cirinya adalah manusia makin lama makin, bukan Eden, makin Edan. Lihat zaman sekarang, bukan hanya tidak mengakui keberadaan Tuhan, apalagi menyembahnya. Tetapi ada yang melawan Sang Penciptanya. Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah-langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa senang bertemu bapaknya dan ngobrol, bercakap-cakap, berjalan bersama. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, bersembunyilah Adam dan Hawa terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Padahal Tuhan kan Maha Tahu. Tetapi dengan bahasa kasihnya, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Seperti main peta umpet, bukan. Ini bahasa kasih, bahasa memanjakan orang yang dikasihinya. Contoh, ada seorang bapak menggendong anaknya dan berkata, "Sayang, sayang, sayang, anak siapa?" Kan itu anaknya dia sendiri. Allah walaupun Maha Tahu mencoba menyatakan kasihnya. Manusia tidak lagi mengindahkan persekutuannya dengan Tuhan Allah. Manusia telah memilih independence, kebebasan sebebas-bebasnya yang mutlak dibandingkan dependence, kebergantungan kepada Allah. Setelah Kejadian pasal 3, manusia di dalam dosa menjadi seteru Allah. Yang menarik, Allah tetap mau menemui manusia. Itu kasih agape yang powerful dan sangat dahsyat. Salib adalah hubungan vertikal dari atas ke bawah untuk menolong hubungan horizontal dari samping ke samping. Salib vertikal pertama adalah menjadi jalan penebusan manusia dari dosa-dosanya. 2, salib menjadi jalan pemulihan bagi umat manusia yang mau bertobat dan diperbarui. 3, salib adalah tindakan teladan Yesus Kristus sebagai buah sulung yang berkorban buat umat manusia. Kita akan lebih dalami. Nomor 1, salib menjadi jalan penebusan manusia. Efesus 1 ayat 7 berkata, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Roma 3, 24 dan 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa
yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tebusan berarti suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Dalam karya penebusan Kristus, kematiannya merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Sekalipun Yesus sempat menawar di Taman Getsemani, "Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini." Tapi Yesus berkata, endingnya, closingnya, "Biar kehendakmu yang jadi." Ada mediasi antara manusia dan Allah melalui Yesus Kristus. Kita dalami bagian yang kedua. Salib menjadi jalan pemulihan. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, I am the way, the truth, and the life." Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Persekutuan dengan Allah merupakan mandat dan anugerah Allah kepada manusia. Allah menciptakan manusia di dalam gambar rupanya, imago Dei. Awal mula manusia dan Tuhan Allah terhubung dalam kekekalan. Kekekalan dalam diri manusia memberikan manusia kapasitas untuk dipuaskan hanya oleh Allah sendiri. Tidak ada satu hal atau makhluk atau pribadi manapun yang dapat memuaskan manusia. Kekayaankah, kekuasaankah, jabatankah, nafsu sekkah, nafsu yang lainnya kah, pengetahuankah, dan akan menjadi hambar tanpa kehadiran Tuhan Allah. Hanya Allah yang dapat memuaskan hasrat sang manusia, si manusia. Sehingga kepuasan itu bisa diterima dengan tanpa batas dan tanpa akhir. Ingat, kepuasan di dunia ini tanpa Tuhan Allah adalah terbatas. Banyak orang punya sepatu banyak. Lihat Imelda Marcos, mantan ibu negara di Filipina, yang tumbang. Udah punya koleksi belasan ribu pasang sepatu, nggak puas. Ada yang koleksi mobil mewah, rumah, apa aja nggak pernah puas. Kita dalami yang bagian ketiga, salib adalah tindakan teladan Yesus sebagai yang sulung. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Salib horizontal membawa dampak bagi sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi agen dan change kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita dalami yang pertama, berdampak bagi sekitar. Setelah kita menerima kasih salib vertikal dari atas ke bawah, kita bisa juga ke atas. Kita mampu untuk ke samping, kiri, dan kanan seperti salib. Kita bisa dimampukan menjadi garam dan terang dunia, yang menggarami dan menerangi dunia yang semakin gelap dan terikat dosa. Yesus berkata, kita adalah garam dunia. Kita dalami bagian yang kedua, menjadi agent of change. Agent of change kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Seperti pujian ini. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. 3. Melanjutkan misi Kristus. Matius 28 ayat 19 dan 20, Amanat Agung berkata, ini ucapan Yesus sebelum dia naik ke surga. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini bukan pilihan, ini perintah. Ini amanat agung.
Karena itu pergilah, nggak ada pilihan. Enggak, Tuhan saya mau tunggu. Ada yang joke berkata begini, karena itu pergilah, ada lagunya. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku sertamu hingga kesudahan alam. Sementara ada yang menyanyikan firman Allah telah katakan pergilah, dibalas dengan lagu ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Enggak salah. Tapi ini bukan harus ditentangkan. Karena ini bisa sejalan. Lagunya bisa saya harus sempurnakan menjadi ku ingin tetap di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Jadi kemanapun Anda bisa diam dalam hadirat-Nya. Allah kita, Tuhan Allah dalam Yesus yang omnipresent, maha hadir. Di mana-mana ada. Saya ada, Tuhan pun ada. Di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah tak perlu takut, Tuhan selalu. Tuhan Yesus selalu tolong saya. Biarlah salib Kristus yang lebih dulu dia turun dari atas ke bawah, membuat kita sudah berdampak ke samping kiri dan kanan. Terus nyata dalam kuasa hidup kita. Pujian ini berkata, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Jadi oleh karena salib Kristus, salibnya selamanya mulia, dosaku ditebusnya oleh darah Yesus. Salib Kristus membuat kita kembali punya hubungan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus bukan pemimpin agama. Yesus juga bukan mendirikan agama. Bahkan Yesus tidak menyuruh untuk murid-muridnya mengajak orang masuk agama tertentu. Agama tidak salah, saya juga pernah mengajar pelajaran ilmu perbandingan agama. Artinya tidak, agama artinya kacau. Agama supaya tidak kacau. Dibuat sehari sembahyang sekian kali, ada puasa, ada amal, ada perbuatan baik. Supaya kalau itu dilakukan semuanya jadi tidak kacau, baik. Saya sangat nggak percaya kalau agama dibuat kekacauan atau hal yang negatif. Itu bukan agama tapi oknum. Pastikan Yesus bukan pemimpin agama dan tidak menyuruh Anda masuk agama tertentu. Yesus bukan membangun religion, keagamaan yang penuh agamawi. Tapi Yesus membangun relation, hubungan. Kematian membuat kita bisa berhubungan dengan Bapa. Kita manggil dia Aba ya Bapa. Setelah itu kita menerima kasih Bapa, kita diampuni saat kita bertobat, dibaptis. Dan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kita. Kita menjadi anak Bapa. Kalau kita menjadi murid Yesus, mengiring Yesus, sehingga kita boleh berdampak salib horizontal, mengasihi sesama kita, seperti mengasihi diri kita sendiri. Ingat, belum terlambat. Di era pandemi yang terus berjalan, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan kapan berhentinya. Melanda bukan hanya 1-2 negara, semua benua, semua negara, semua kalangan. Tapi jangan takut, ada salibnya. Yang lebih dulu Tuhan turun dari surga ke kita. Kita nggak pernah mampu ke surga dengan kekuatan kita. Nggak usah surga lah, saya aja. Kalau saya mau menemui presiden di istana, tanpa saya punya koneksi, nggak sampai, baru di pintu gerbang dari stop. Memangnya lu siapa? Siapa lu? Tapi berbeda kalau Pak Presiden yang panggil saya. Coba yang namanya Timotius itu,
menghadap saya. Apalagi Pak Presiden nemui saya, sangat gampang. Itulah gambaran. Salib itu Tuhan Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, turun dari surga ke dunia, menebus dosa kita. Bagi kita yang mau bertobat dan menjadikan dia juru selamat dan Tuhan. Sehingga kita boleh salib horizontal mengasihi sesama kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Salib adalah kasih Allah kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita menerima salib vertikal, kasih Allah dari atas turun ke kita, sehingga kita bisa berhubungan dengan ke atas lagi ke Tuhan Allah kita akan dimampukan menerima dan membagikan salib horizontal. Kita berdampak bagi sebelah kanan dan kiri kita, yaitu horizontal. Kekasih-kekasih Tuhan, sewaktu Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Ada gempa bumi, dan bait suci terbelah. Dan yang dahsyat, tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci, tirainya robek dari atas ke bawah. Ada buktinya, bawahnya masih sisa dikit. Karena pemisah itu sudah dibuka. Pujian berkata, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, keren. Salib vertikal itu membuat kita bisa berhubungan dengan Bapa. Memanggil dia Bapa, menyembah dia Bapa. Tapi tidak berhenti di salib vertikal, ada salib horizontal yang menjadi bagian kita untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, tetapi mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Lihat ukurannya. Ini Yesus ucapkan di Matius 22, 37, 39. Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ukurannya mengasihi diri kita sendiri. Contoh, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Kalau nggak mau dimarahi, jangan marahi orang. Kalau nggak mau dibohongi, jangan bohongi orang. Nah, salib horizontal ini membuat kita memiliki power dan kuasa nomor satu untuk membawa dampak bagi sekitar. Memberi impact. Pertobatan Kornelius, pertobatan Matius pemungut cukai, pertobatan Sakius, berdampak bagi sekitarnya. Bahkan pertobatan perempuan Samaria, yang suaminya 5 dan itu bukan suaminya semuanya, merubah Samaria, memberi dampak nomor satu kepada lingkungan sekitar kita. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan akhirnya ke ujung bumi. Kedua, menjadi agent of change, perubahan. Sehingga kerajaan Allah yang di bumi seperti di surga turun atas hidup kita. Di dunia kerja kita, dunia keluarga kita, dunia pelayanan kita, dunia lingkungan kita. Kita bisa menyanyikan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga.
Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara. Diruntuhkan biarlah nama Tuhan, ditegakkan sekarang kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi, di sini, dimanapun kita berada, seperti di surga. Waktu kita berdampak bagi sekitar, kita berfungsi menjadi garam dan terang bagi dunia yang makin gelap dan makin terikat terbelenggu dosa ini. Garam itu tak perlu promosi, saya garam loh. Enggak, cukup memberi asin, mengobati, mengawetkan. Itulah fungsi kita, berdampak bagi sekitar tanpa berkoar-koar, berkampanye. Sehingga orang berkata, kalau nggak ada lu nggak ramai, kalau nggak ada lu nggak tenang, teduh. Dan menjadi terang bagi dunia. Yesus terang dunia biar bercahaya. Yesus terang dunia menerangi kita dan kita menerangi dunia. Hari ini pastikan Anda dan saya berdampak menjadi garam yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan nyata. Ada peringatan, garam kalau nggak asin dibuang dan diinjak orang. Kota di atas gunung, terang dunia nggak mungkin disembunyikan. Harus menerangi. Menjadi agent of change, agen perubahan. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan dua hal ini, ada yang ketiga terakhir untuk kita menjadi berkat dengan salib horizontal. Melanjutkan misi Kristus. Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada pujian yang meneguhkan ayat amanat agung ini. Firman Allah telah katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Serta baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku sertamu hingga kesudahan alam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kekasih-kekasih Tuhan, Yesus tidak memberikan sebuah pilihan tapi perintah amanat agung. Karena itu pergilah. Ini merupakan kata kerja, action. Pergilah. Jangan dilawan dengan lagu ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Nggak salah lagu ini. Dan tidak perlu dipertentangkan dengan amanat agung. Tapi lagu ini bisa disempurnakan dengan ku ingin tetap di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Karena Tuhan Maha hadir, omnipresent, dimanapun. Pergilah. Jangan di zona aman. Pak, pandemi. Justru di tengah pandemi, Anda akan menuai. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukan hanya bangsa kita, suku kita, semua bangsa. Di Alkitab, kitab Wahyu 5 ayat 8 dikatakan, sampai 9, segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa ada di surga. Dan baptislah mereka, ada follow up, muridkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Apa yang membuat Sadrah, Mesak, Abednego berani masuk dapur api yang menyala-nyala? Tuhan Allah menyertai dia. Apa yang membuat Daniel masuk gua singa? Tuhan Allah menyertai dia. Dari 12 murid Yesus, satu memang berkhianat digantikan oleh Matias. 11-nya mati syahid. Kenapa mereka mati syahid? Mereka tahu
Mereka meneladani gurunya dan mau untuk bayar harga. Bagaimana dengan kita hari ini? Nggak perlu kita mati syahid, bukan zamannya. Tapi matilah atas dirimu sendiri. Mati atas kedaginganmu, egomu. Hiduplah hanya untuk Kristus. Anda berani menyanyikan lagu ini, ku telah mati, daging kita, manusiawi kita, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Letakkan hidupmu. Setelah kau menerima salib vertikal, mulai memberkati dengan horizontal, letakkan sisa hidupmu menjadi korban persembahan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Akhirnya Maria berkata, jadilah seperti yang Tuhan ingini. Aku ini hamba Tuhan. Yesus beri teladan, jadilah kehendak Bapa bukan kehendakku. Hari ini, apakah Anda memaksakan kehendakmu? Anda yang sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan, mencari masa depan. Jangan ajukan proposal dan minta tanda tangan. Langsung Tuhan Allah menyetujuimu. Dengarkan tuntunannya. Terima pimpinan dan arahannya. Damai sejahteranya. Belum terlambat, paling penting bertobat. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhanmu, iring dia seumur hidupmu. Bagi mereka yang terhilang, menjadi anak terhilang, kembali ke Bapamu. Bagi anak sulung yang juga terhilang di rumah bapaknya, kembali dengan kasih mula-mulamu. Pastikan engkau berkomitmen untuk menerima salibnya. Salib kasih yang vertikal, sehingga kita mampu mengasihi yang horizontal. Bersama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, mari kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman tentang salib-Mu. Salib vertikal dan salib horizontal. Saat ini kalau kami belum mengenal Engkau, ini saat yang terbaik. Kami mau bertobat, kami menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Sehingga Kisah Rasul 16 ayat 31 kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan di tengah era pandemi, penyertaan Tuhan nyata saat kami melaksanakan dan menyelesaikan amanat agungmu untuk pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, sempurnakan dengan Roh Kudus-Mu untuk kami iring Yesus umur hidup kami. Siap bayar harga, apapun harganya. Di mana saja dan kapan saja siap mengiring Yesus, ikut Yesus. Bahkan siap pikul salib. Mulai hari ini seumur hidup kami dan selama-lamanya. Bersama Bapa, Yesus, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Salam miracle. Sampai jumpa di program miracle yang akan datang yang lebih dahsyat dan powerful bersama Yesus sang masternya. Miracle. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat
kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gempanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam